to our channel and to a story. Kayaknya krik-krik nih. Krik. BTW ini tag kedua. Yang pertama tadi kehapus, woy. Ya Allah. Jadi videonya gagal. Jadi buat lagi ulang, woy. Jadi hari ini tuh Nuri mau berbagi pengalaman Yang sangat menyeramkan, berbau dengan makhluk setan. seperti dia setannya. Jadi jodoh apa kita nih, woy? Wih, sorry dong, gue masih waras, aku masih waras. Jadi ya gitulah, woy, namanya kan kami kan usaha baru. Jadi kan kami tuh penghuni pertama di sini kan. Jadi ya kemarin pas pertama masuk itu banyak lah kejadian di luar nalar juga, dan karena namanya juga baru. Jadi kebetulan makhluk ini samping saya ini tuh beberapa hari lalu tuh dia tuh bangun siang gitu kan. Terus ditanya, kenapa kok bangun? Enggak sih, emang dia tiap hari juga bangun siang, enggak, tiada hari tanpa dia bangun siang misalnya hari kerja. Jadi dia tuh ditanya, apa sih? Aku yang nanya, kenapa bangun siang? Iya, aku kenapa gini. Nah, jadi hari ini kita mau bahas kenapa dia bangun siang, terus apa penyebab dia bangun siang. Soalnya kemarin dia lagi kumat, boy. Dia tuh nggak tahu ya kayak gini kan. Nah, dia mau buat vlog aja dia begini-gini, boy. Konon lagi kalau nggak buat vlog, ya Allah, subhanallah. Silakan Jadi langsung aja kita ke pusat intinya. Jadi kayaknya ada yang agak mengganggu. Kalian nonton ini belum? Tonton, boy. Tunggu kan nanti. Jadi tuh ceritanya tuh sebenarnya memang dari Indonesia. Di Indonesia pun saya udah punya bonekanya itu memang bisa dibilang seperti boneka Annabelle kan. Lagian pun saya pas di Indonesia itu saya pun tidur sama boneka saya bareng gitu. Jadi kalau saya ada ibaratnya macam saya diganggu atau apa gitu, ada boneka saya di situ kan. Jadi karena berhubung pekerjaan saya pergi ke Malaysia, saya nggak bisa bawa boneka itu karena memang perjanjian dari perusahaan nggak boleh bawa boneka atau jimat-jimat yang bisa membahayakan diri kami di luar negeri sana gitu kan. Jadi boneka itu jimat? Enggak sih, sebenarnya bonekanya itu kan karena memang seperti hantu gitu kan. Jadi mereka nggak ngasih ngizinin aku bawa boneka itu kan. Jadi pertama langsung aja nih cusnya, udah nyampe nih ceritanya di Malaysia nih. Jadi kita dapatlah rumah kan, nggak rumah sih, hostel gitu kan. Hostel cuman kita dapat satu room yang memang ada kamera itu 3 dan terbagi untuk 14 orang gitu. Jadi pertama kali masuk rumah pun memang udah agak aneh gitu, suasananya pun lembab gitu kan. Aku nggak so pandai-pandaian sih gitu, memang perasaan aja, bukan aku aja gitu yang menyimpulkan semua ini gitu. Jadi nggak lama kemudian, setelah berapa bulan aku tinggal di sini, itu kan terjadi tuh virus corona itu yang sampai nggak boleh, yang kerajaan nggak ngizinin rakyatnya itu keluar dari rumah karena virus ini kan. Jadi terpaksa menetap di dalam rumah selama 14 hari. Mana ada orang yang nggak boring, yang nggak ngelakuin apa-apa di dalam rumah selama 14 hari gitu kan. Jadi karena aku gabut, aku pun tuh bangunnya siang gitu ya, pukul 11 siang, boy. Ya ada hari. Jadi karena maksud aku sih cuma pengen make up kayak ala orang Arab itu kan, yang cantik-cantik itu, matanya tuh yang hidungnya mancung, terus bibirnya seksi itu kan. Aku mau make up kayak gitu. Terus entah kenapa terlintas di pikiran aku buat make up hantu. Jadi terpaksa lah nih saya make up hantu segala macam, segala apa gitu kan. Karena makeup hantu itu aku sih sengaja ya buat video yang serem tapi isinya lucu. Bagi tunjuk Ri videonya Ri. Emang ada Ri? Ada.
Nih aku mau nunjukin video aku. Tunggu. Bukan di sini. Di sini kan kalau yang Di kita sini kirim aja. kan nampak sih, woy. Enggak. Oh ini. Bah, terangan. Nih. Wahai kekuatan alam, datanglah. Aku sudah terkincit. Ciritku merah-merah. Bun, ini konten vlog, Bun. Bunda. Nah, itu jadi kita buat video itu terus Enggak kita, dia yang buat. Terus nih singkat cerita, aku tidur terus bangun, terus pas buka handphone dengan begitu, siapa yang nggak kaget coba? Kan muka kayak hantu, hidup juga kayak hantu. nah, jadi kan itu udah malam itu kan aku nggak ada ngapus itu yang make upan aku hantu itu. Jadi malamnya pukul 2 aku tidur, mungkin pukul 3 lah aku diganggu ya. Ceritanya aku ngerasa kayak perasaan aku aja gitu kan. Jadi masuklah cerita. Jadi ya udah. Ya gimana ceritanya? Kau Ini aku memang aku sih pengalaman aku bukan pengalaman dia. tunggu ya, ini kontennya udah mau kelar, sabar. Ini nggak lama, woy. 5 minutes again, please be patient. Be patient. Jadi pas aku tidur aku udah ngerasa kayak berat gitu kan badan aku. Mungkin perasaan aku aja nih. Nah, Lama-lama. bebe kau naik nih. Itu tiba-tiba badan aku tuh ditarik sama dia. Aku gini, apa ini perasaan aku ya gitu kan. Aku ya slow aja gitu, namanya tidur ya kan, ya nikmati lah. Jadi jadi tuh jadi kan jadi kan dia dorong aku lagi. Wah, ini betul-betul kekuatan gaib atau emang perasaan aku diam aja nih masih, dia tarik lagi badan aku. Terus aku bilang kan, posisinya situ aku sadar, aku tahu itu kalau teman-teman aku semua pada tidur, tapi aku manggil dia itu suara aku itu nggak bisa. Itu sebenarnya posisi paling sedih. Kenapa? Udah tahu tempat tidur goyang-goyang, kenapa nggak ada yang bangun gitu? Reaction lo itu. Kesel aja gitu, kesel. Kenapa nggak ada yang bangun tempat tidur gue udah goyang-goyang gitu? Ini merepotkan sekarang, kenapa kemarin? Buat apa ngerepet sekarang? Ya kan nggak guna juga ya kan, nggak guna juga ya kan. Jadi di posisi situ aku terus baca baca ayat kursi kan, semua ayat pendek aku bacain, tapi dia bukannya malah pergi, malah ketawa guys, ketawa. Ini setan atau apa gitu, atau mungkin badut ya, gue baca itu ketawa. Enggak banget. Terus dia ada ngucapin kata-kata sama aku nggak tahu dia ngomong apa, karena itu di pikiran aku cuman ngurusin bacaan aku aja gitu kan. Terakhirnya aku baca, aku bilang Allahu Akbar. Itu 2 kali, pertama nggak bisa itu ya, baru kedua kali aku baca akhirnya pergi dan aku bangun, dan posisinya aku berkeringat dan muka aku pucat. Itu nggak nyerem, itu serem banget. Mimpi paling serem mungkin itu nggak mimpi, tapi mungkin bisa jadi kenyataan kan, tapi berasa kayak mimpi gitu. Udah selesai, ending ceritanya guys. Ya jadi mungkin kalau kita bilang itu kan, kalau yang dibilang orang-orang tua itu apa namanya, ketindihan ya kan? Tapi ya nggak tahu lah ketindihan kayak gimana. Kalau yang dibilang dalam ilmu IPA itu dibilang apa namanya, kita tuh otaknya tuh kayak mati sebelah gitu kan, tapi ya nggak tahu lah kan, wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi ya Itu secara psikologi. jadi ya pesannya sebelum tidur tuh makeup tuh dihapus. Soalnya ada juga orang-orang tua yang bilang kalau mau tidur bersih gitu kan, cuci kaki, kalau bisa mau wudhu dulu, makeup tuh dihilangin kan, karena takutnya kata orang-orang tua itu rohnya tuh enggak, kan kita tidur tuh rohnya tuh pergi gitu kan. Terus kalau
pas dia mau balik dia lupa sama wajahnya, makanya itu mungkin Nuri rohnya lupa sama badan dia, makanya ada yang lain mau masuk jadi berantem. Jadi sampai di sini aja cerita kita kan udah ngasih tahu sedikit ya kan. Jadi apa nih kata-kata selanjutnya? Ya jangan bosan-bosan nonton konten kami, jangan bosan-bosan vlog kami, jangan bosan-bosan untuk nge-subscribe kami, nge-like dan komen. Don't forget for like, comment, and subscribe. Jangan kapok ya, karena ini memang cerita-cerita bongo. Don't forget kalau keluar tuh pakai masker ya boy. Ini memang bener kondisi dari apa namanya di mana-mana tuh corona ya kan. Sini tuh udah parah. Maksudnya selama kami di Malaysia ini itu udah cukup parah, makanya kami tuh lockdown 2 minggu nggak kemana-mana. Jadi untuk kalian yang mau keluar tuh pakai masker. Terus habis dari mana, dari luar dari mana pun itu jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, makan Don't forget sehat. for hand wash. Makan yang sehat, pokoknya kurangin keluar, seenggaknya kalau buat yang bener-bener penting banget baru keluar, kalau enggak jangan ya boy. Dadah.